dukungan yang membuat kami itu tambah semangat ya, kalau Pak Camat Kerso mendukung kami seperti ini. Kemudian yang terhormat dari Kepala Puskesmas yang juga nanti akan menyampaikan materi tentang stunting. Yang terhormat juga Pak Kepala KUA sebagai Ketua Penyelenggara kegiatan dan para alim ulama yang saya muliakan, yang saya hormati, yang kita senantiasa ikuti dan kita harapkan doa bahwa kita harapkan barokahnya para ulama semuanya. Bapak Ibu, tamu undangan yang tidak kami sebut satu persatu karena tadi di MC sudah disebutkan, saya ikut saja, banyak sekali ya tamu undangannya, unsurnya banyak sekali sehingga nanti memakan waktu kalau kami sebut satu persatu. Yang jelas kami sangat hormat dan sangat memuliakan panjenengan semuanya karena merupakan tamu kami di kesempatan kegiatan kali ini. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, kami tidak panjang karena tugas saya itu hanya sedikit sekali, yaitu memberitahukan bahwa di Kementerian Agama itu ada inovasi unggulan namanya kopi seting gitu. Tapi ini sudah tahu semuanya sepertinya tadi ya, karena tadi sudah didukung gitu ya. Jadi kami tugasnya hanya itu memberitahu, kalau sudah tahu ya sudah ya. Sudah tahu ya, di Kementerian Agama ada inovasi unggulan kopi seting. Sambut besok ya? Ya sudah, Mas Chandra sudah selesai ini Mas. Kopi seting itu apa? Itu hanya bagian kecil dari upaya kami untuk meningkatkan kualitas pelayanan. Jadi kami Kementerian Agama sebagai pelayan panjenengan semuanya ini sedang berupaya membenahi diri untuk meningkatkan kualitas dalam melayani seperti itu. Nah, bentuknya apa? Bentuknya adalah program nasional yang berupa WBK WBBM. Ini WBK WBBM ini hanya upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan. Jadi Kementerian Agama Kabupaten Banjarnegara sebagai satuan kerja Satker yang itu dinilai sendiri, tidak menyatu satu kementerian RI itu enggak. Jadi per kabupaten itu sendiri-sendiri. Jadi boleh jadi Kementerian Agama Banjar sudah WBK WBBM, itu samping-sampingnya mungkin belum. Kayak Purbalingga, kayak Wonosobo itu mungkin belum. Nah, dan itu nanti akan sangat terlihat bedanya antara yang WBBK dan yang belum WBBK. Jadi kami mohon dukungan, ternyata untuk menjadi baik itu memang butuh didukung itu Bapak Ibu. Jadi orang itu kalau berubah menjadi lebih baik itu ternyata butuh didukung. Nah ini upaya untuk mencari dukungan bahwa kami sebagai pelayan panjenengan sedang berupaya untuk meningkatkan diri dalam pelayanan. Nah menuju kepada puncak bentuk pelayanan itu nanti dinilai oleh Menpan RB dengan KPK dengan Ombudsman. Jadi ada satu tim yang akan menilai yang nanti insya Allah mereka akan rawuh ke Banjarnegara sekitar akhir Juli dan awal Agustus, kemungkinan belum ada jadwalnya, tanpa memberitahu ke kami. Yang dirawuhi itu masyarakat. Dirawuhi masyarakat akan ditanya, masyarakat akan ditanya tentang berbagai hal di Banjarnegara. Umpamanya apakah Pak Yazid sebagai kepala KUA kalau menikahkan di sini masih minta amplop apa tidak gitu ya. Itu umpamanya nanti akan ditanya masyarakat, kita tidak diberitahu, mereka itu akan datang ke Pagentan, akan tanya kepada orang yang mungkin baru nikah ya, apakah Pak KUA-nya masih minta tambahan biaya atau tidak, karena peraturannya menikah itu kalau di KUA tanpa biaya 0 rupiah ya. Jangan-jangan di Pagentan ini menikah di KUA ada biayanya. Kalau ada berarti begitu ketemu ada, sudah kita langsung gagal. Ketemu di Pagentan kok ada yang nambahi biaya lagi, itu berarti sudah 100% gagal, nggak akan dilanjutkan penilaiannya. Begitu ketemu hal-hal seperti itulah. Ini minta dukungan untuk menjadi baik, itu ternyata bisa didukung. Masyarakat Pagentan sudah tidak perlu umpamanya nikah itu menambahi biaya. Kalau di KUA, kalau ngundang ke rumah itulah memang aturannya ada ya, yaitu bedolan itu 600.000 rupiah dan itu pun disetor langsung ke bank, ke negara. Dan ini kami
sampaikan betul kepada panjenengan, nanti ke masyarakat sampaikan, jangan dititipkan, langsung setor saja ke bank, ke BRI dan sebagainya. Karena pernah juga ada kasus yang dititipi itu tidak disetorkan. Di Banjarnegara ada kasus seperti itu. Ini tidak boleh lagi terulang hal seperti itu. Jadi calon pengantinnya itu diberi kwitansi palsu itu uangnya tidak disetor. Nah ini nggak boleh terjadi lagi di kawasan Banjarnegara. Bapak Ibu dari Pagendan juga harus mengawal ini, ya harus waspada. Kalau ada biaya nikah yang 600.000 rupiah yang undang itu setor sendiri saja ke bank, ya ke bank BRI ya Mas Jayannya. Ya, terus jangan dititipkan ke pegawainya di sini, nanti jangan-jangan dikasih itu kwitansi palsu, tahunya sudah disetorkan ternyata belum. Itu umpamanya ya kejadian yang pernah ada seperti itu Bapak Ibu. Jadi manusia itu kan ada saja di mana tempat itu ada untuk berbuat salah dan hilaf. Zaman dulu mungkin kalau pelayanan mau minta rekomendasi surat keterangan ke KUA mungkin disodori kotak. Habis selesai suratnya muncul, langsung ada kotak yang ada lubangnya atas. Kalau kotak nggak ada lubangnya sih tidak apa-apa ya, kotak masih utuh rapet. Sayangnya itu biasanya atasnya dilubangi gitu ya. Maksudnya apa? Untuk memasukkan ongkos di situ, ongkos pelayanan. Minta rekomendasi, diongkosi di situ pakai amplop dimasukkan. Pokoknya itu hal-hal seperti itu di Banjarnegara sudah tidak boleh terjadi, harus bersih. Kalau di Pagendan masih ada, harus segera bertobat. Ya, ini Pak Gilanit dan teman-teman yang ada di sini harus segera bertobat karena Kemenak Banjarnegara sedang berbenah menuju WBK WBBN, wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih, melayani bersih. Kalau memberi pelayanan itu bersih, murni, sesuai aturan, tidak boleh ada biaya-biaya di luar aturan. Itu ending dari kegiatan hari ini. Nah, kenapa hari ini harus ada gerakan serentak yang dilaksanakan 5 tahun itu? Karena nanti salah satu pertanyaan dari tim penilai adalah apakah masyarakat itu tahu kalau di Kemenak itu ada kopi seseting. Nah, kalau di Pagendan ada penilai dan ditanya tahu apa tidak, ternyata jawabnya tidak tahu, ya sudah selesai. Ternyata masyarakat tidak ngerti, itu berarti inovasinya bohongan gitu ya, tidak serius itu kan. Nah ternyata ini sudah kita sosialisasikan, harapannya nanti semua masyarakat tahu bahwa di Kemenak Banjarnegara itu ada kopi stunting. Stunting itu sebenarnya bukan ranahnya kami, itu murni ranahnya dinas kesehatan. Dalam hal ini kalau di kecamatan ya puskesmas lah, ya puskesmas atau BLKB, itu ranahnya dinas kesehatan dan BLKB. Tetapi ternyata inovasi yang ada nilainya itu adalah inovasi yang bukan fungsinya. Jadi di Kementerian Agama, kalau mau di kementerian apapun itu kalau mau mendapatkan nilai dalam mengajukan WBK WBBN itu salah satu syaratnya harus punya inovasi yang bukan tugas fungsi utamanya. Nah, tugas fungsi utamanya ini miliknya dinas kesehatan, BLKB, puskesmas. Tetapi kenapa Kementerian Agama kemudian mengambil inisiatif berinovasi membantu penurunan stunting ini dengan gerakan penyuluh yang ikut-ikutan ngomong tentang stunting ini adalah karena bukan tusinya, tapi secara garis besar itu ada kaitan. Coba kalau kita lihat di Al-Quran, kalau kita nanti Pak Puskesmas yang akan mensosialisasikan, ternyata salah satu penyebab stunting kan kurangnya ASI eksklusif. Salah satu penyebabnya stunting ternyata kurangnya ASI eksklusif. Jadi ternyata itu ASI eksklusif kan ada dalam Al-Quran, dalam surat Al-Baqarah ayat berapa? 253 ya. Perintah untuk menyusui 2 tahun penuh ya, kamilata ini ya, 2 tahun lengkap. Itu ada dalam Al-Quran. Nah, berarti ada garis benang merahnya antara stunting yang bukan tusinya Kemenak tetapi diurusi oleh agama. Dan kalau kita melihat ke belakang dulu, itu program pemerintah KB juga sukses menurut yang kita baca. Itu salah satunya karena cawe-cawenya para ulama. Pemerintah gembor-gemborkan KB, masyarakat masih menolak, tapi begitu ulama ikut ngendiko tentang
manfaat dari KB waktu itu, kemudian secara menyeluruh masyarakat bergerak dan itu berhasil. Dan ini stunting Pak Presiden menargetkan 2024 ini diharapkan turun sampai dengan level 14%, di mana 2021 masih 24%, 2022 itu masih 21% kalau nggak salah. Nah ini harapannya 2024 itu menjadi 14%. Dan Pak Presiden ngendika seluruh instansi dimohon untuk ikut cawe-cawe waktu itu ngendika pidatonya Pak Presiden. Oleh sebab itu dari latar belakang inilah Kementerian Agama dalam menuju WPK WPM berinisiatif mengambil program unggulan ikut membantu mensukseskan program penurunan stunting di Indonesia. Berarti sampun paham nggih, sampun pirsa nggih, urut-urutane kok kemenang ngurusi stunting jane lu keprige ngono Pak. Puskesmas kan mungkin bingung gitu, jadi kemenang apa merebuti sawahi lahan itu sebenarnya jadi sama sekali tidak ke arah situ, tapi memang ini hanya bagian kecil saja inovasi. Pernah ada yang sudah berhasil WPBK WPBM itu, sebuah instansi itu cawe-cawe bantu dinas sosial, di mana di suatu tempat itu ada masyarakat yang banyak sekali tidak sekolah karena kekurangan biaya. Nah, ternyata waktu itu inovasinya itu digabung dengan kebersihan. Sampah itu dikelola oleh sebuah instansi itu, kemudian dijual berdayakan, uangnya ditaruh bank, ya uangnya ditaruh bank, sudah banyak sekali uangnya ini untuk mengentaskan anak-anak yang tidak pada sekolah. Nah ini dia pernah berhasil, padahal bukan dinas kesehatan dan bukan dinas sosial. Ya saya nggak perlu menyebut nama dinasnya itu ada. Jadi memang inovasi unggulan yang diharapkan itu yang bukan tusinya, yang milik istilahnya isu nasional itulah, yang isu nasional silakan ditangkap untuk dibantu itulah. Nah ini Kementerian Agama mencoba membantu melalui para penyuluh, sehingga monggo Pak Puskesmas ini, Pak Kepala Puskesmas, penyuluh kami di Pamda ada berapa? Ada 9. Semuanya ada 9. Monggo Pak Dinas Kesehatan di cawe-cawe itu untuk membantu ngomong tentang stunting. Salah satunya untuk menguatkan tentang adanya ASI eksklusif dari segi agama. Ya, dari segi agama ternyata menyusui itu ada landasan hukumnya. Dan itu gembor-gembor karena khawatirnya ibu-ibu yang cantik-cantik hari ini itu tidak pada mau menyusui 2 tahun lengkap. Khawatir wadah air susunya itu menjadi kempes itu ya. Itu khawatirnya seperti itu ya. Nah itu harus dimotivasi dari segi agama bahwa itu ternyata ibadah, karena perintah menjalankan perintah Al-Quran itu kan ibadah, jadi harus rela. Tapi saya kira kalau di Pakutan ya tidak terjadi begitu ya. Itu mungkin kalangan artis-artis yang begitu menjaga segala sesuatunya untuk tetap awet muda sampai dengan hari kiamat itu ya, tidak hanya itu biasanya begitu. Ibu-ibu cewek-cewek itu hal yang paling ditakuti adalah menjadi tua gitu. Jadi naik jalan kok isin senang banget, itu senang banget gitu ya, padahal sudah tua, tapi kalau kok masih muda saja itu bahagia sekali. Nanti sampai rumah bercermin, ternyata saya masih muda gitu kan. Dan bila perlu memang mencari cermin ajaib, katakan bahwa saya tetap masih muda dan cantik gitu kan. Biasanya seperti itu ya, mama ibu itu yang paling senang adalah tetap muda dan tetap cantik ila yaumil kiamat itu yang itu sampai kiamat. Kamera jahat. Kamera jahat juga sekarang sudah tersedia ya, masih tidak mudah. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, dalam upaya mencapai WPK WPPM ini Pak kami sebagai pelayan panjenengan sudah mengupayakan beberapa hal. Itu yang salah satu hal kecil komisi stunting, tadi komisi stunting ya. Nanti apa stunting itu nanti yang menjelaskan beliau karena saya tidak paham ya. Tapi intinya kami memberitahu panjenengan bahwa Kemenak ikut cawe-cawe dalam pengentasan stunting dengan sebuah inovasi, yaitu penyuluh yang serius cegah stunting namanya Kopi Sejeting. Sudah satu ya, berhasil ya, sudah tahu semua kan. Nanti kalau ditanya Kemenak ada kopi ada inovasi unggulan apa, ya berarti Kopi Sejeting sudah bisa semua. Kemudian yang kedua yang harus panjenengan pirsa, salah satu upaya untuk mencapai WPK WPM yaitu peningkatan pelayanan, kami juga membuat PTSP.
yaitu di mana seluruh kebutuhan masyarakat, keperluan masyarakat apapun itu diharapkan selesai dalam satu ruangan itu Pak. Yaitu ruangan namanya PTSP, pelayanan terpadu satu pintu, apapun keperluannya, bahkan termasuk haji, pendaftaran haji yang sejak per Juni kemarin masih terpisah ya. Kalau kemarin haji itu harus ke PLHUT ya, tidak ke PTSP. Ini kemarin sama tim dari Jakarta diperintahkan untuk disatukan juga. PLHUT-nya itu karyawannya penerima haji harus naik ke PTSP. Cuma sampai hari ini karena kami sibuk ini belum sempat terrealisir. Nanti coba akan kita bicarakan lagi teknisnya mau seperti apa. Jadi nanti seluruh pelayanan apapun, kebutuhan apapun masyarakat sudah nggak perlu repot-repot harus ke berbagai tempat. Jangan dulu yang namanya daftar haji itu sehari penuh Pak. Padahal yang sepuh-sepuh mungkin alami. Harus ke bank terus bayar, terus ke di bank sudah antrinya luar biasa lama. Selesai di bank ke Kemenang daftar, dari Kemenang disuruh ke bank lagi. Itu saya dulu daftar sehari penuh itu. Tapi sekarang yang namanya daftar haji, insya Allah sebentar saja selesai. Semuanya selesai di Kementerian Agama. Tidak perlu ke kantor bank dan sebagainya karena kantor banknya yang ke Kementerian Agama. Tentu mungkin masih ada beberapa kelemahan. Ini juga kelemahan-kelemahan yang ada, kekurangan-kekurangan yang ada. Ini juga kami mohon silakan disampaikan. Dalam kesempatan yang baik ini saya juga menyampaikan, tolong tentang Kementerian Agama yang kurang baik, kalau ada pelayanan yang kurang baik, sampaikan kepada kami lewat nomor aduan atau lewat nomor WhatsApp pejabat, kepala kantor, kasih dan sebagainya, silakan di WA. Ya, nomor aduannya ada di situ. Ya, sudah ada di stiker. Tentang apapun yang kurang baik, tolong sampaikan kepada kami. Ya, itu insya Allah kami akan sangat hargai. Nah, cuman kalau kepada orang lain, kalau ada orang lain yang bertanya tentang Kemenang dan nanti minta tolong sampaikan yang baik-baik. Ya, kalau kepada orang lain yang tanya, sampaikan yang baik-baik, tetapi yang buruk-buruk, yang kurang-kurang, silakan sampaikan saja kepada kami lewat nomor aduan. Insya Allah akan sangat kami hargai, akan berterima kasih sekali, dan saya malah mau berinisiatif mengusulkan pada Pak Kepala Kantor nanti pengkritik atau penyampai informasi yang sangat membangun bagi Kemenang itu mungkin harus dikasih reward, harus dikasih penghargaan. Karena pada hakikatnya orang yang terbaik adalah orang yang memberi kritikan. Itu justru orang yang terbaik. Sahabat terbaik atau teman terbaik adalah teman yang mau kritik. Kalau teman itu ngalung bono, itu pada hakikatnya adalah sedang membunuh kita. Karena kalau kita di alam-alam saja, kita menjadi tidak menyadari tentang kesalahan. Tahunya kita sudah paling bagus, sudah paling baik, akhirnya tidak memperbaiki diri. Nah, itu. Tapi kalau nanti dikritik itu, walaupun awalnya dikritik pasti sakit, ya perasaannya tidak enak, tapi justru itulah yang sebenarnya adalah obat. Ya, dikasih obat oleh teman kita agar kita menjadi lebih baik. Silakan, sudah ada nomor aduan, yang apapun kurang tentang kita sampaikan saja kepada kami. Kekurangannya di mana akan segera kami perbaiki, akan segera kami upayakan untuk ditingkatkan. Itu seperti itu. Jadi poin kedua, poin pertama dan ketiga berarti pertama tadi pemberitahuan Komisi Rutin, poin kedua pemberitahuan tentang PTSP. Panjenengan sudah besok dengar dari saya tentang adanya pelayanan satu pintu. Apapun kebutuhannya, tidak perlu mencari-cari ruangan yang mau dituju kemana. Pokoknya ke Kementerian Agama, ya tujuannya adalah ke PTSP. Ruangannya ada di pojokan paling barat, di dekat pintu gerbang. Ke situ saja. Seluruh keperluan atau apapun kepentingannya, insya Allah selesai di situ, ya di PTSP. Kemudian yang kedua, perubahan yang agak agak frontal lagi adalah tidak diizinkan merokok di sembarang tempat. Jadi panjenengan walaupun tamu kami, raja kami, karena tamu adalah raja, itu mohon maaf, tetap ada aturannya demi khalayak ramai, yaitu tidak boleh merokok di sembarang tempat. Kalau ke Kementerian Agama, Bapak Ibu yang merokok,
itu harus menuju area merokok di belakang. Untuk sampai hari ini baru tersedia satu tempat di belakang panggung. Di belakang panggung, jadi ada panggung, sini ada aula, ada panggung aula, di belakangnya silakan siapapun boleh ke situ. Disitulah panjenengan merokok silakan. Ikuti anjuran dari Cak Lontong. Sebaik-baik orang merokok adalah berhenti. Yaitu berhenti dulu, kemudian nyalakan rokoknya, nikmati rokoknya sampai selesai dimatikan baru bergerak lagi. Jadi ikuti anjuran dari Cak Lontong. Sebaik-baik orang merokok adalah berhenti. Di Kemenak sekarang harus begitu, ya, tidak boleh masuk pintu gerbang menyalakan rokok, nanti akan ditegur oleh satpam. Jadi silakan merokoknya nanti di belakang. Urusan apapun kepentingan selesaikan dulu di PTSP. Mau istirahat silakan di dekat kantin, ada kantin di sana, ada minuman, kopi dan sebagainya di situ. Tidak perlu membayar ketika mengambil, dimakan saja dulu, diunjuk dulu saja. Kalau sudah selesai baru membayar. Itu pun membayar sendiri, tidak ada tugas membayarnya karena kantin kejujuran. Jadi tidak ada petugasnya yang akan nagih. Jenengan umpamanya ya di situ diunjuk, didahar, orang dibayar pun tidak ada yang tahu, ya. Kan kantin kejujuran sebenarnya nanti di depan ngomong tadi saya makan tidak bayar, itu kan jujur sudah kan. Sudah jujur itu kan. Kantin kejujuran, tapi nanti ya bangkrut, itu tidak pernah bisa beli lagi karena nggak ada modalnya, ya. Jadi situ ada kantin kejujuran, di sampingnya ada area merokok, di situ ada kopi, ada air panas juga, silakan membuat sendiri, sudah ada label harganya. Setelah dinikmati, setelah merokok, mengopi dan mendahar beberapa jajan, dibaca harganya, kemudian dibayar baru bergerak lagi. Itu yang paling fenomenal atau paling frontal dari Kementerian Agama yang berubah. Jadi dua hal itu, yang satu adanya PTSP, yang kedua adanya area merokok. Dulu orang merokok itu bebas, ambil jalan ke ruangan-ruangan dan sebagainya. Bahkan kami dengan Pak Kepala Kantor itu tiap pagi sampai sore itu kalau setelah begitu kosong kegiatan, Pak Kepala langsung telepon supaya merapat ke ruang Pak Kepala menemani merokok dulu itu. Ya, sekarang sudah tidak lagi, karena beliau taat sekali terhadap komitmen ini untuk menuju BPPM. Ya, mohon doanya, mohon dukungannya. Sekali lagi yang dititipkan ke saya hanya 3 itu saja: pemberitahuan komisi setting, pemberitahuan tentang PTSP, pemberitahuan tentang area merokok, dan saya tambahi satu lagi, apapun yang buruk sampaikan kepada kami, yang baik-baik sampaikan kepada orang lain. Demikian, terima kasih. Saya mohon nanti Pak Puskesmas juga nggak usah lama-lama, ya, setengah jam paling lama, ini sampai jam 11 kurang seperempat lah paling lama sekali, karena ini hari Jumat, ini banyak tokoh agama yang sangat mungkin untuk menjadi khotib dan sebagainya. Terima kasih sekali lagi pada Bapak Ibu dan hadirin sekalian yang telah mendukung, ya, dengan hadirnya di sini, memberi dukungan kepada kami. Minta doanya, seandainya tidak berhasil mendapatkan nilai BPKWBPM, itu sudah pasti ada perubahan. Walaupun umpamanya nggak berhasil dapat nilai, itu tetap perubahannya akan kami pertahankan. Kebaikan-kebaikan yang ada di Kemenak, walaupun tidak berhasil dapat nilai BPKWBPM, tetap akan kami pertahankan. Yaitu pertama, anti korupsi, terus kedua, pelayanan yang sebaik-baiknya kepada masyarakat. Demikian, mohon maaf segala kekurangan atur, dan kita lanjutkan dengan menyimak bersama tentang apa itu stunting dan apakah panjenengan stunting atau tidak. Karena saya setelah menyimak kemarin di Pak Kedugelan itu baru sadar kalau saya itu juga stunting, karena gambarnya stunting itu sepundaknya orang yang normal itu loh. Ternyata saya kalau berdiri di dekat anak saya itu saya sepundaknya itu loh. Anak saya sudah lebih tinggi, jempol saya stunting juga itu sepundaknya anaknya. Jangan bisa nanti ngecek kontur itu, biasanya lebih tinggi anaknya, ya, karena anaknya lebih bergizi sekarang. Kalau kita kan lahir zaman dulu itu kan makanannya ya segitu-gitu saja lah, ya, jadi kurang bergizi gitu, ya. Demikian, itu yang bercanda saja, karena stunting itu pada intinya bukan hanya masalah terlalu pendek, tidak, tapi nanti dijelaskan secara rinci oleh beliau yang lebih paham, ya. Demikian, mohon maaf segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.